identifikasi dan pemeriksaan daerah yang mungkin mengandung cadangan minyak dan gas. Jenis utama biaya eksplorasi didefinisikan dalam SAK nomor 19 sebagai berikut. Yang pertama ada biaya studi topografi, geologi, dan geofisika, hak akses ke properti untuk melakukan studi tersebut, dan biaya lain dari ahli geologi, kru geofisika, dan orang lain yang melakukan studi tersebut secara kolektif. Ini kadang-kadang disebut sebagai biaya geologis dan geofisika atau GNG. Yang kedua ada biaya pembawa dan pertahanan properti yang belum dikembangkan seperti sewa tunda, pajak atas properti, biaya hukum untuk pembelaan hak dan pemeliharaan tanah dan catatan sewa. Dan yang ketiga ada kontribusi lubang kering dan kontribusi lubang di bawah. Yang keempat ada biaya pengeboran dan perlengkapan sumber eksplorasi. Dan yang terakhir ada biaya pengeboran sumur uji stratifikasi tipe eksplorasi. GNG Cost. Tujuan eksplorasi geologi dan geofisika atau GNG adalah untuk menemukan atau mengidentifikasi wilayah yang berpotensi menghasilkan minyak atau gas bumi dalam jumlah komersial. Studi GNG dapat dilakukan sebelum atau setelah properti diakuisisi. Biaya GNG mencakup semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan studi GNG dan biaya hak akses ke properti untuk melakukan studi tersebut, termasuk segala kerusakan atau sewa yang dibayarkan kepada pemilik kepentingan permukaan. Salah satu contoh soal dari studi GNG yaitu Lucky Company memperoleh hak akses pengambilan ke properti. Jadi studi GNG dapat dilakukan hingga 10.000 hektar dan membayar $0,3 per hektarnya. Untuk jurnalnya, yaitu biaya GNG senilai 3.000 yang didapatkan dari 10.000 hektar dikalikan dengan $0,3 pada uang tunai $3.000. Support equipment and facilities, di mana peralatan dan fasilitas pendukung mungkin tidak berhubungan langsung dengan satu lapangan atau reservoir, tetapi diperlukan untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi yang efisien. Termasuk sebagai peralatan dan fasilitas pendukung adalah seismik, pengeboran, konstruksi, grading, atau peralatan lainnya. Sebagai contoh test well contribution, berikut ada contoh yang ilustrasikan akuntansi untuk berbagai jenis biaya eksplorasi non-pengeboran. Lucky Company tertarik pada sebagian besar tanah di Texas Barat dan memperoleh hak menembak hingga 6.000 akre seharga $1,5 per akre. Berarti jurnalnya, biaya GNG dengan perhitungan 6.000 dikali $1,5 pada uang tunai sebesar 9.000. Acquisition cost of unproved property. Sebuah properti dapat diperoleh melalui pembelian hak mineral atau pembelian bunga biaya. Tanah yang dibeli dengan imbalan berarti bahwa baik hak mineral maupun hak permukaan diperoleh dan bukan hanya hak mineral. Memperoleh hak atas kepentingan mineral melalui sewa menjadi rumit ketika, seperti yang sering terjadi, hak mineral atas suatu properti tidak dimiliki oleh pemilik permukaan. Biaya akuisisi insidental tertentu seperti biaya broker, biaya hukum, dan opsi untuk menyewa juga dapat terjadi. Sebagian besar biaya akuisisi yang terjadi hanya didebit ke properti yang belum terbukti pada saat terjadinya, seperti yang sudah diilustrasikan pada contoh sebelumnya. Namun pengobatan biaya akuisisi lainnya tidak selalu begitu mudah. Biaya akuisisi yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian dengan biaya. 2. Biaya internal. 3. Pilihan untuk membeli atau menyewa. 4. Pajak tunggakan dan pembayaran hipotek. Dan yang terakhir, sewa atas. Delinquent tax and mortgage payment. Dalam proses awal mendapatkan sewa, penyewa akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membayar tunggakan pajak atau hipotek sewa agar bisa mendapatkan sewa tanah dengan hak yang jelas. Pembayaran ini mungkin tidak dapat dipulihkan dari sewa penundaan di masa depan atau dari pembayaran royalti di masa depan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi tergantung dari pembayaran ini. Yang pertama, jika tidak dapat dipulihkan, maka pembayarannya adalah biaya tambahan untuk memperoleh properti dan harus dikapitalisasi sebagai biaya sewa tambahan, yaitu biaya akuisisi. Dan yang kedua, jika dapat dipulihkan, maka pembayarannya harus disimpan dalam akun piutang sampai pulih. Purchase in fee. Saat membeli tanah dengan biaya, harga pembelian harus dialokasikan pada hak mineral dan hak permukaan yang diperoleh berdasarkan nilai pasar wajar relatif dari hak tersebut.
Langsung saja kepada contoh soal. Di sini, biaya akuisisi harus dialokasikan kepada tanah dan properti yang belum terbukti. Dengan demikian, jurnalnya itu adalah tanah sebesar $24.000 dan properti yang belum terbukti sebesar $16.000 di debit pada kas sebesar $40.000 di kredit. Internal cost, ada dua dasar untuk mengalokasikan biaya ini. Yang pertama, mengkapitalisasi porsi biaya yang berkaitan dengan aktivitas akuisisi dan alokasikan ke sewa individu yang diperoleh. Yang kedua, mengalokasikan biaya yang berkaitan dengan aktivitas akuisisi berdasarkan area untuk semua prospek yang diselidiki. Option to lease. Dalam hal ini, biaya opsi untuk menyewa merupakan biaya perolehan dan harus dikapitalisasi dalam akun sementara, hingga keputusan dibuat mengenai apakah akan menyewa properti tersebut atau tidak. Top leasing. Dalam kondisi ini, sewa yang baru dilaksanakan sebelum berakhir sewa sebelumnya. Misalnya, sewa yang ada masih berlaku pada saat sewa baru, maka nilai buku sewa lama akan ditambah biaya perolehan sewa baru dan dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Dispositions of capitalized cost impairment of unproved property. Properti yang tidak terbukti harus dinilai secara berkala untuk menentukan apakah mereka telah terganggu. Pernyataan berikut ini menentukan apakah suatu properti telah terganggu. Yang pertama, apakah ada lubang kering yang timbul pada sewa atau sewa di sekitarnya, atau telah adanya informasi JNJ negatif. Yang kedua, seberapa dekat berakhirnya jangka waktu sewa utama. Dan yang terakhir, apakah ada rencana perusahaan untuk pengeboran. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa properti telah terganggu, kerugian harus diakui dengan memberikan tunjangan penilaian. Untuk contoh dari transaksi impairment of significant properties, bisa teman-teman lihat bahwa kita mencatat jurnalnya biaya penurunan nilai sewa terhadap tunjangan untuk impairment sebesar $10.000 didapat dari 40.000 dikali 0,25 atau 25%. Jika biaya akuisisi tidak signifikan secara individual, dalam hal ini impairment harus dihitung dengan amortisasi individual properti yang tidak signifikan berdasarkan kelompok atau agregat. Nah, untuk contoh impairment of insignificant properties, bisa teman-teman lihat bahwa kita mencatat jurnalnya sebagai biaya penurunan nilai sewa terhadap tunjangan untuk gangguan basis kelompok dengan nominal 45.000 didapat dari penghitungan desired balance 100.000 dikali 0,5 atau 65% dan dikurangkan dengan akun allowance of impairment sehingga kita mendapatkan nominal 45.000. Selanjutnya kita akan membahas terkait disposisi biaya yang dikapitalisasi berhubungan dengan kebijakan meninggalkan atau menyerahkan properti. Nah, faktor kenapa properti itu ditinggalkan karena yang pertama kegagalan untuk membayar sewa penundaan, yang kedua karena kegagalan untuk memulai pengeboran atau operasi produksi sebelum masa akhir jabatan utama. Post balance sheet events. Dengan demikian, lubang kering selesai selama periode sementara atau setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Dapat juga menunjukkan bahwa sewa terganggu pada akhir tahun. Di sini kondisinya tidak ada cadangan, ada pada tanggal neraca, tetapi tidak diketahui pada saat itu waktu. Setiap jumlah penurunan nilai harus tercermin dalam laporan keuangan pada akhir tahun dengan membuat entry penyesuaian mengenai gangguan. Kemudian ada yang namanya disposition of capitalist cost. Nah, di sini ketika cadangan terbukti ditemukan di properti yang tidak terbukti atau belum berkembang, properti harus direlasifikasi dari properti yang tidak dibuktikan ke properti yang terbentuk atau terbukti. SEAS nomor 9/29. Di sini ada contoh post balance sheet events. Lucky Company memiliki biaya properti yang belum terbukti pada sewa A sebesar $12.000 di 31 Desember 2007. Pada tanggal 18 Januari 2008, sebelum penerbitan laporan keuangan yang diaudit, sebuah sumur di atas sewa yang berdekatan yang dimiliki oleh pihak lain bertekad untuk menjadi kering. Tidak ada gangguan pada sewa A yang telah diambil pada 31 Desember 2007. Entry penyesuaian diperlukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 akan menjadi sebagai berikut. Lemah biaya penurunan nilai itu 12.000 dikali 60% sebesar 7.500 pada tunjangan untuk gangguan sebesar 7.200. Selanjutnya ada yang namanya Land Department. Departemen Pertahanan sebuah perusahaan minyak biasanya bertanggung jawab atas akuisisi properti dan administrasi properti.
Departemen Eksplorasi dan Hukum juga peduli dengan fungsi-fungsi ini. Departemen Eksplorasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan akuisisi properti, perempatan, retensi, dan pengembangan atau pengabaian. Departemen Hukum melakukan judul pemeriksaan dan litigasi judul dan menyetujui atau menyiapkan dokumen hukum yang terlibat. Departemen Pertahanan bertindak berdasarkan informasi dari Departemen Eksplorasi Kegiatan dan dari Departemen Pertahanan dalam memperoleh properti. Selanjutnya itu ada yang namanya operasi lepas pantai. Di sini akuntansi untuk biaya akuisisi lepas pantai ditangani dengan cara yang sama seperti untuk properti darat. Bonus sewa untuk saluran lepas pantai yang dibayarkan kepada pemerintah federal atau negara bagian biasanya cukup besar. Jutaan dolar untuk satu blok lepas pantai tidak jarang, karena baik bonus yang dibayarkan maupun luas lahan yang disewakan besar. Properti biasanya dianggap signifikan secara individual untuk tujuan akuntansi.